Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Sakaria pasal 14 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa berpengharapan pada Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Dia adalah Sang Pencipta dan berkuasa penuh atas segala yang Dia ciptakan, termasuk atas kehidupan saya, atas kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih. Firman ini disampaikan Allah melalui hamba-Nya Sakaria untuk menumbuhkan pengharapan kepada umat Allah, di mana mereka sedang menghadapi pergumulan hidup yang luar biasa. Mereka yang adalah bangsa pilihan Allah harus jatuh kepada kekuasaan bangsa lain yang tidak mempercayai Allah. Harta mereka dirampas, mereka dijadikan budak yang tidak memiliki harkat dan martabat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bangsa Israel bahwa pada saatnya Allah akan menegakkan kedaulatan dan kekuasaannya di bumi ini. Saat itu Allah akan menyatakan bahwa dunia ini sepenuhnya berada di dalam kekuasaan Allah karena Dialah yang menciptakannya. Segala kekuatan dan kekuasaan yang selama itu menekan hidup orang percaya akan takluk di bawah kuasa Allah. Apa yang selama ini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menunjukkan kebesaran Tuhan sebagai pencipta akan diubah oleh Dia yang berkuasa atasnya. Di mana manusia telah menganggap bahwa pergantian siang dan malam sudah berjalan secara otomatis tanpa adanya Allah yang mengaturnya, sehingga mereka menganggap bahwa hal tersebut sebagai hal yang biasa. Maka Allah melalui Sakaria menyampaikan firman-Nya bahwa akan ada satu hari di mana Tuhan akan mengubah segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, berulang kali mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, seolah-olah Allah yang mereka sembah adalah pribadi yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa, khususnya ketika mereka hidup dalam penindasan, mereka dianiaya dan kejahatan merajalela di mana-mana. Akan tetapi kita melihat bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu karena Ia yang berkuasa dan telah dinyatakan di dalam penciptaan dunia ini. Saudaraku, pada ayat yang pertama perikop kita hari ini, Allah seperti seorang sutradara. Dia mengatur jalan sebuah peristiwa secara dunia. Dalam adegan pertama, Allah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota-kota mereka direbut, dijarah, dan perempuan-perempuan diperlakukan semena-mena. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadi tawanan di pembuangan. Allah membuat seolah kejahatan itu menang. Namun, kita dapat mengikuti pada adegan berikutnya bahwa Tuhan tampil sebagai pahlawan yang memerangi kejahatan. Dengan kekuatannya yang besar, Ia mengguncangkan dunia.
Ia mengalahkan kejahatan dan mengembalikan kedamaian, sebagaimana Dia menciptakan dunia ini di dalam kedamaian. Itulah saat Allah bertahta sebagai Raja. Sebagai bentuk keadilan, maka Allah akan menghukum kejahatan dengan hukuman yang sangat berat. Ia akan menimpakan kengerian kepada segala bangsa yang jahat sampai mereka bersujud dan menyembah Allah. Saudara-saudaraku, hari ini kita menyaksikan dunia begitu penuh dengan kejahatan. Hukum tidak mampu lagi berdiri tegak. Penindasan dan ratapan orang jelata ada di mana-mana. Walaupun demikian, kita tidak boleh putus asa, sebab saat ini Allah sedang menanti waktu yang tepat untuk memutarbalikkan semuanya. Ia akan datang tepat pada waktunya. Saat kedatangannya, kita akan terkagum-kagum dan kembali menyembah karena kekuasaannya yang begitu besar. Maka marilah kita menjalani hari ini dengan senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Sutradara yang telah merancang segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Tetaplah teguh berpengharapan pada kuasa Allah. Seberat apapun pergumulan hidupmu saat ini, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang lebih berkuasa atas segala yang ada di bumi ini. Dialah juru selamat kita, dialah penolong kita, dan kita akan beroleh keselamatan melalui kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami memohon, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar senantiasa kami hidup di dalam tuntunan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami dan atas bumi ini. Jangan biarkan satupun di antara kami putus asa karena begitu besarnya pergumulan hidup kami. Tetapi biarlah kami senantiasa Tuhan mampukan menghadapi, mengalahkan segala tantangan dan hambatan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir menuntun kami dan memberikan kami kekuatan dan keselamatan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.